Careful. Jadi itu selamat datang di channel Om Bobby. Wow, udah lama gak bikin video ya. Kami skip seminggu video karena pengen liburan aja. Ya masih dalam suasana lebaran. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Selamat lebaran untuk yang merayakan. Hari ini seru. Hari ini kami akan ke Peak. Itu katanya ada kumpul mobil-mobil lebaran cruise. Ya, kami ingin lihat mobil-mobil yang keren-keren. Ya, nonton video ini sampai habis dan kita naik BMW M3 pinjaman ya. Sementara mobil satu naik dia mau bawa mobil sendiri, naik Yaris, GR Yaris. Jadi lebaran yang sekarang itu tidak seperti tahun lalu. Sekarang lebaran sudah boleh pada mudik dan Jakarta itu nggak terlalu sepi-sepi amat. Jadi orang itu pengen keluar semua. Orang yang nggak mudik di Jakarta pengen jalan-jalan keliling, pengen berlibur juga. Dan kita harus bersyukur bahwa pandemi ini sekarang sudah tipis ya. Walaupun masih ada juga, kita harus tetap pakai masker terus. Pakai masker. Bensin habis, isi bensin dulu. Tadi GRR juga habis. Ini isi bensin bareng berarti bapaknya yang bayarin tuh mobil yang dia pakai. Pak, maaf Pak, agak munduran dikit. Oke. Pertamax turbo full. Pertamax turbo full. Kami suka turbo. 1,5 juta. Jadi memang kalau kita ngisi bensin itu sekarang apalagi yang oktan tinggi itu 1,5 juta. Nah ini 1,5 juta karena tangkinya sebenarnya kecil untuk ukuran BMW M3 dan bensinnya masih 1/4 lebih sedikit tadi. Jadi kurang lebih mungkin isi tangkinya ini 60 literan ya. Nah ini aslinya yang ini. Kecil sekali untuk ukuran mobil performance begini. Mobil performance begini tuh harusnya isinya 80 liter, 100 liter, enggak 100 ya 80 lah. Ya karena pasti konsumsinya itu lebih banyak daripada mobil yang biasa-biasa. Tapi sebenarnya mobil ini itu rasanya untuk dipakai sehari-hari, kalau modenya kita pakai semuanya di normal, bukan di sport atau sport plus, itu rasanya seperti mobil biasa, rasanya seperti mobil normal. Kenapa? Karena suspensinya itu nggak keras-keras amat. Sama GR Yaris pasti kerasan GR Yaris ya di mode normal. Tapi kalau di super sport atau sport itu pasti keras. Dan gearboxnya, gearbox M3 yang ini dengan kode G80 itu beda dengan pendahulu-pendahulunya. Gearbox otomatis yang ini adalah otomatis biasa 8 speed ya. Yang bikin gearboxnya adalah ZF. Emang pembuat gearbox. Sebelumnya pakai dual clutch. Nah, dual clutch yang performance gitu. Jadi dipakainya untuk sehari-hari tidak terlalu nyaman. Kalau ini nyaman sekali. Mobil-mobil apa ini? Jadi ini adalah M3 yang nyaman untuk dipakai sehari-hari dibanding dengan dulu-dulu. Tapi bukan berarti lebih pelan dibanding dengan pendahulunya. Ini tuh sedikit lebih kencang. Mesinnya itu menghasilkan tenaga 510 horsepower, torsinya 650 Nm ya, 3000 cc inline 6 dengan turbo. Turbonya ada 2. Kami suka turbo. Dan kami isi Pertamax turbo atau ini tidak disponsori oleh Pertamina ya, tapi oktan lebih tinggi lebih baik untuk mobil yang lebih kencang. Ya, itu aja. Simpelnya begitu saja karena mobil yang lebih kencang pasti kompresinya lebih besar atau pakai turbo. Nah, mobil dengan turbo itu jauh lebih aman memakai BBM yang oktannya tinggi agar tidak terjadi knocking. Tapi mengenai mobil ini nanti saja kami mau menikmati perjalanan dulu ke lewat tol. Ngebut. Enggak ngebut. Kami tetap tidak melanggar peraturan 80 km/jam, paling lewat dikit. Membosankan sekali tapi ya sudahlah. Bagaimana kalau gini? Ini sebenarnya masih bisa dinikmati. Akselerasinya, kalau misalnya kita set speed limitnya, ini ada speed limiter nih, nggak hanya cruise control. Sayang sekali nggak ada adaptive cruise controlnya. Speed limitnya kami set di 80 km/jam. Careful dulu. Keren ya.
limit. Gitu doang, satu gigi. Gigi dua doang. Ya gitu cara menikmatinya. Akselerasinya bisa tetap dinikmati tapi tidak melanggar peraturan karena masih di bawah 80 km per jam. Karena tol dalam kota ini kecepatan maksimum adalah 80 km per jam. Sampai peak. Paparazi. Previa ceper. Jarang kelihatan. Previa yang ceper. Previanya aja jarang kelihatan. Sampai di peak. Nah, bicara soal peak, jadi ingat sesuatu, ingat grill ini. Ya, grill dan BMW M3 warna hijau mengingatkan kami pada musuhnya Angry Bird. Ya nggak tahu kenapa mobil satu ini tiba-tiba nggak pakai kacamata hitam, cuma pakai masker doang, heran. Kita lihat mobil di sini, ya, melihat culture di Jakarta. Ini Mark X. Cocok datang, ada yang megangin kamera. Bu Eki, halo. Halo Pak, minta Aidin Pak. Cari parkir. Iya Pak. Jadi ini parkiran yang di sederetan Holy Wings Peak yang bundaran itu penuh. Ya kami sengaja parkir yang jauh biar nyaman aja. Kami tidak suka parkiran padat-padat. Dan nggak apa-apa, jalan kaki jadi sehat. Tuh, panas juga. Ada geng E36 nih. Wah. Kenapa nggak dibawa sih E36 nya, malah bawa GR Yaris papa? Bensin. Sirocco. Dulu papa pernah pakai Sirocco, inget nggak? Iya, ingat tadi. Ya, itu ada Golf GTI Mark V. Oh, kota apa? Golf GTI Mark V. Keren. Mas, apa kabar? Mas. Wah, ini dia nih Civic-nya. Ini waktu itu kami sempat storyin di Reels ya. Di Reels. Kayak gimana sih mobilnya? Bagus ya? Masih orisinil dalamnya semua. Hah? Masih orisinil. Orisinil ya? Pakai dop ya? Pakai dong. Velg ori loh. Masih Velg ori? aja masih kaleng. Aduh. Nah, itu dijual. Kami sih tidak tertarik. Kami lebih tertarik Novanya. Bukan Nova. Enggak, yang generasi ini nggak terlalu tertarik. Ya, tapi kalau ada yang nyari ini masih bagus. Ya, tinggal kontak dia. Siap. Jack. Ya, Jaguar itu mobilnya murah meriah ya, bekasnya, ya, tuanya sekarang. Tapi ngerawat memang ekstra. Cuma kalau misalnya berhasil terawat dengan baik itu worth it sekali. Jack. Audio. Ya, kami juga bawa kamera. Ya, siapa tahu bisa bikin wallpaper. Ya udah lama sekali loh nggak ngumpul-ngumpul begini nih. Dan jalan-jalan seperti ini benar-benar seperti jalan-jalan di pameran ya. Lihat nih, ada Vario. Kap mesinnya nggak ada. Ya mau mamer mesin ini, semua kabel-kabelnya tersimpan rapi dengan baik. Jadi nggak seperti ada kabel-kabel sama sekali. Yang ada cuma ada kabel busi. Seri 7 bengkel ceper. Ini sih Asus. Wagon GR Yaris ya, warna putih pasaran tapi memang paling diminati Subaru. Kayak ini ada GR Yaris putih juga di sana. Lebih diminati putih itu. Wah, Fiat Uno Turbo. Ini dulu Om Turbo pakai ini buat drag race, menang mulu. 2 pintu. Ya, Fiat Uno Turbo semuanya 2 pintu. Dan ini kalau diakal-akalin dikit turbonya, busnya dinaikin dikit, itu udah kenceng, langsung kenceng sekali.
Eterno. Ini dulu tadinya papa mau beliin ini Nova. Urus. Mobil beneran? Ya iyalah, mana bohongan. Kemarin gua ke acara meetup ada mobil palsu soalnya. Masa siapa? Beneran? Hah? Ada, pokoknya pakai masker kayak lu. Kurang aja. Ini beneran nih oleh? Beneran. Susah ngeliat nih asli atau palsu. Aslinya ini udah kurusan sih. Oh, iya. Oh iya, kayaknya ada beda. Itu masalahnya gara-gara diet itu orang identitasnya agak berubah sedikit gitu ya. Tumben Balik acara ya. gini, Al. Hah? Tumben? Diajak anak. Oh gitu. Heeh. Anak lu lebih anak mobil nih dari bapaknya kayak. Anak mobil kan nggak mesti nongkrong-nongkrong Oh, gitu, ya kan. Nah, kalau yang anak-anak muda nongkrong. Oh, yang muda nongkrong. Yang muda nongkrong. Kalau yang om-om Yang om ada nongkrongnya juga di dalam. Oh, di dalam kepanasan. Iya, kepanasan. Kan pakai payung ngapain? Genit banget. Ke dalam Kepanasan. bareng sama gua. Oh, iya. Memang. Sekalian promo payung ya? Oh, payung garasi drift bisa didapatkan di mana belinya? Enggak, ini nggak dijual. Lah gimana sih? Kan kita nggak semuanya tentang uang. Ya udah, merchandise garasi drift belinya di mana? Di Tokopedia ada. Tokopedia? Baju gitu-gitu. Tokopedia Shopee. Thank you loh. Oke. Ngomong-ngomong, motomobil juga ada merchandise. Ini Keren merchandise, ya kan? Anak mobil Ini banget ya, merchandise. Enggak anak motomobil banget sih Anak sebenarnya. motomobil banget ya. Semuanya ada logo ininya. Sendal jepit udah belum? Oh iya, Swallow. Swallow. Nggak rela gue makanya. Kenapa nginjek-injek ya? Gak enak sama lu. Katanya geli di bagian gigi. Sabar. Hei, apa kabar? Nih naik 30. Iya, naik 30. Oh, bagus nih. Lucu. Mini. Ya, mini kami sudah dijual. Bagus sekali, bagus sekali. Maaf Ler, gue maafin sebelum lu salah. Apaan? Gue tambahin maaf. Nggak minta maaf, 4 apa nggak minta 5? maaf. 4 apa 5 lah. 4 atau 5 salah lagi masih boleh lah lu kerjain. Oh, player batin. Sama-sama. Nah, itu apa izin? Iya, kursa. Iya, Kurusan. kupingnya kecilan. Jari? Jangan, enggak mau dipakai itu mah. Kurusnya. Nggak pakai jari. Nggak pakai. Nggak pakai Ini jari. kurus banget. Selamat pagi. Lagi. Gila, panas ya. Nah, pada datang ini. Terserah interpretasi. Dipo naik apa, Bu? Silvio. Sylvia. Iya. Datang ngedrift nggak? Enggak lah. Lagi settingan grip om, pakai ban yang tebel-tebel. Oh, gede. Coba, Om, ref lagi, Om. Rapotan di bawah situ. Gila. Kita nyalakan aja dulu. Di cuaca panas-panas seperti ini, Rifat Sungkar datang pakai mobil balap expandernya dan dinyalain. Enggak, ini di pumping dulu. Oh, di advance, di apa Olinya prime, di naikin prime. dulu. Baru Oli, nyalain. Olinya dinaikin. dinaikin dulu. Jadi itu ngenge itu bukan suara starter. Bukan, itu pompa oli. Pompa oli. Kalau mobil biasa ganti oli 10.000. Ini ganti oli berapa ribu? 500. 500 kilometer. 10.000 kilo udah 20 kali ganti oli. Oke, 10. Oke, dan nggak pakai AC. Nggak pakai AC. Nggak pakai AC, terus gua harus pakai ini. Pakai apa? Harus pakai ini. Kalau enggak gua nggak bisa ngomong, nggak denger apa-apa dalam. Intercom. Ini nyambung sama Bluetooth. Jadi Udah kayak naik biar- pesawat biar ya kan? pakai- Udah kayak pilot. Kalau nggak pakai ini buset dah. Ini bukan gaya-gayaan, emang pusing kalau nggak pakai. Gas dong, gas dong. Hah? Gas dong. Ini, yang seru ini. Oh, diubah dulu. Engine PP ganti 4, Tapi anti bensinnya lag nggak apa-apa? 4, nggak apa-apa kalau di nggak apa. Standby Bentar, gua baru. ke belakang dulu. Ya. Matiin lagi, kalau udah kelar matiin lagi. Ya, cukup. Kali aja. Ini kalau naruh barang masih bisa, Om. Oh bisa, lo mau Stick gandulan golf bisa. belakang bisa. Stick Stick golf juga golf, bisa nih. anjing, kucing mah masuk bisa.
Wah, ini Volvo-nya kayaknya serius ini. Intercooler di luar. 960 manual. Ini mobilnya Juju Martono tadi. W212 63 pengen Supra lama. Kresida, kenapa kresidanya? Biasa om. Hah? Sampai panas om. Ngambek ya Allah. Baru jadi om. Wah, kosong kali. Kayaknya kosong sih om. Hah? Udah belebok tuh. Oh iya. Coba buka dipsticknya. Siapa tahu nyebrang. Aman. Jangan sampai. Aman ya. Baru jadi nih, baru jadi. Ya udah, good luck. Makasih om. Menarik. Udah mau pulang juga. Pulang pak, panas banget. Panas ya, panas sekali. Kuat. Ini 40 derajat sih lebih nih real-feel ini. Kayaknya. Ngantri apaan ya? Ngantri kafe. Kok kafe diantri-antri begitu? Ini pasti isi mesinnya pasti bukan mesin biasa. Hah? Foto bareng boleh. Kan? Ini di mobil sih tulisannya cuma 34,5 derajat, tapi ini humidity-nya sih 40 sih. ya kayak 40. Bener-bener panas peak sih. Peak memang beda. Main golf di sini juga beda loh. Panas Saatnya pulang. Ini satu masih mau nongkrong ke sana ya udah. Tinggal aja. Panas banget. Terlalu panas. Karena jam 12 siang aja belum. Lebar banget. Lebar sekali. RBB ya. Segitu lebarnya ya. Bannya nyari di mana coba? Sampai juga. Dan mulai gerimis. Perubahan cuaca yang luar biasa. Kita bahas M3 dulu. Sudah ada video review BMW M4 di channel Motomobi, itu sangat lengkap. Itu mencakup sedikit tentang M3 juga. Cuma pada video ini, pada kesempatan ini kami ingin sharing lagi sedikit mengenai BMW M3 hijau ini yang waktu itu dipakai sama Bung Fitra. Kami pakai BMW M4 dan kami drag race. Menang Bung Fitra lagi ya, dia pakai ini. Kenapa? Karena dia tahu aspal yang di sebelah kiri itu gripnya lebih baik daripada yang di sebelah kanan. Heran ya. BMW M3 biasanya kodenya itu G20, kalau yang ini G80. Berbeda kodenya karena memang mungkin terlalu banyak perbedaan di bodinya, karena selain dari moncong, nih moncongnya sama dengan BMW M4, bodinya itu lebih lebar daripada BMW seri 3 biasa yang G20. Kelihatan lebarnya kan nih, lebih gembung. Ini nongol lebar gitu ya. Terus body kitnya tentu juga beda ya, udah tutup knalpot 4, velg ke 20 inch. Ada begini M3 Competition. Yang depan velgnya 19 inch. Nah, di dalamnya ini ada remnya itu 380 mm. Kalipernya 6 piston. Tentu akan kami bahas sedikit tentang moncong ini yang kami bilang seperti musuhnya Angry Bird. BMW M3 mendapatkan udara masuk yang lebih banyak karena tentu grillnya lebih besar. Namun sebenarnya ini grill yang biasanya dipakai BMW itu yang bagian atasnya aja untuk kidney grillnya, di bawahnya itu dia pakai lubang biasa aja. Nah kalau ini grillnya nyambung sampai bawah, sehingga sebenarnya kurang lebih sama saja ya. Tapi makin banyak lubang mungkin makin bagus karena butuh pendinginan banyak. Ini radiatornya ada berapa biji, intercoolernya, oil cooler, transmission cooler, banyak. Nariknya tadi 2 kali jadi nggak perlu ada handle tambahan di sini. Ini adalah mesin S58 BMW M3, nyambung ke gearbox yang tadi kami cerita, 8 speed automatic biasa, tapi ngopernya sudah bisa cepat sekali. Ini ada penguat sasis lagi, semacam strut bar. Ini inline 6 ya, 3000 cc. Ini intercooler, water to air. Zaman sekarang mobil baru tuh sudah pakai water to air semua. Turbo berada di sini.
Kami suka turbo. Berapa kali ngomong kami suka turbo di video ini. Di Indonesia mendapatkan lampu laser light. Laser light ini bukan lampu yang termahal dari BMW ya, masih ada yang lebih di atasnya lagi, tapi ini sudah cukup terang dan bagus ya. Dan ini adalah M3 Competition, jadi lebih kencang daripada M3 yang biasa. Indonesia nggak dapat yang M3 biasa, hanya dapat yang M3 Competition seperti ini. Atapnya karbon, yang pasti tenaga mesinnya lebih besar. Lihat ini spionnya, ini bisa teraliri udara dengan baik, jadi mungkin dragnya lebih kurang dan noise karena spion itu lebih sedikit. Bagasinya itu power tailgate. Sebenarnya mobil kencang seperti ini nggak perlu power tailgate gini ya. Muat stick golf 2 kemarin muat kami coba. Luasannya itu sebenarnya kurang lebih sama dengan BMW G20 seri 3 biasa. Interiornya ya orange. Nggak semua orang cocok dengan warna orange seperti ini. Kami agak kurang cocok sebenarnya, tapi lama-lama terbiasa juga karena minjem mobil ini. Gelap sekali. Jarak dengkul dengan jok depan, posisi nyetir kami ini masih lega, kaki juga masih bisa masuk di bawah, headroomnya juga masih lega. Terus di tengah sini masih bisa diduduki karena ada headrest tengahnya yang masih nyaman juga, namun sebenarnya lebarnya agak kurang lebar sedikit sehingga bertiga ini agak kurang nyaman di sini, cuma masih bisa. Headrest ini bisa dilipat begini. Fungsinya buat penglihatan yang lebih baik untuk yang nyetir di depan. Walaupun mobil performance tetap ada kontrol AC di belakang, suhunya aja ya, dan ada ventilasi AC-nya juga di belakang. Ada 2 buah USB-C slot. Nah ini seatbelt ini M tuh, ada merah birunya. Kita ke depan. Nah, ini kita coba dulu, kita menjauh dari mobilnya. Kalau kita menjauh dari mobilnya, mobilnya akan kunci sendiri. Ini namanya BMW apa, comfort entry ya kalau nggak salah. Kalau kita dekati mobilnya, dia akan membuka sendiri. Itu fungsinya bisa dinyala matikan. Aduh, ini joknya tuh enak sekali. Jok M3. Ini bukan jok tertingginya ya di suatu BMW M, tapi ini udah cukup enak ya. Mungkin kalau di atasnya lagi lebih keras dan lebih nggak enak. Kalau ini pas, masih enak sekali untuk dipakai sehari-hari. Kita nyalakan dulu, panas. Sayang sekali instrumen cluster tidak bisa kami tampilkan karena di situ ada nama jalan. Ya, nama jalan rumah kami. Jadi ya sudahlah, jangan lihat instrumen cluster. Anyway, kita lihat yang lainnya aja. Dashboard mobil ini tuh sama seperti dashboard G20 biasa, cuma ini karbon ya, karbon asli loh. Karbon. Di display tengah ada M menu, yang paling keren ada drift analyzer. Suara audionya tuh biasa-biasa saja ya, Harman Kardon. Bagus, cuma ini bukan termahalnya di BMW. AC dual zone, 3 sama belakang tadi. Normal-normal aja AC-nya. Ada 2 buah cup holder, 1 USB biasa dan wireless charging. Ini juga bisa ngecas kunci kita yang display key yang besar. Ini menarik, shifter. Ini adalah shifter BMW M ya. Shifter BMW M itu selalu, yang sekarang tuh selalu bentuknya seperti ini, dan di BMW M2 Competition itu tidak ada parknya. Kalau ini ada parknya, pencetan P-nya. Nah, sama. Kalau misalnya kita maju drive itu ke kanan. Ya, ini posisi drive. Kalau kita kanan sekali lagi itu ke manual mode. Untuk netral balik ke tengah. Nah, untuk mundur bagaimana? Ini seperti manual transmission pada BMW manual, yaitu di kiri depan. Jadi ini mundur. Kameranya langsung nyala dan kameranya ini bagus. 360 M mode. Nah, M mode ini untuk mengubah mode berkendara. Ya, mode berkendara, bukan setting-settingan ya. Bukan settingan maksudnya, settingan beda, kayak palsu gitu. Mode. Nah, instrumen berubah menjadi seperti ini, sudah tidak ada nama jalannya lagi. Kalau misalnya kita pindah ke mode sport, ini agak susah terlihat di kamera. Di head up display-nya juga berubah. Kelihatan nggak sih di kamera? Agak flicker tuh head up display-nya. Agak berubah. Tadinya kalau di road itu seperti ini, cuma kecepatan. Nah, setup. Jadi pada BMW M yang modern itu ada normal, memori 1 dan memori 2. Oke. Nah, kalau kita pencet setup ini, nah ini
posisi normal mode kita mau atur seperti apa. Kalau kita pindah dulu ke M1, ya kan, berubah. Ini kita bisa set lagi M1 kita maunya seperti apa. Kalau kita pencet M2, ini semuanya udah pol. Sport Plus engine-nya, sasisnya Sport Plus paling keras, steeringnya Sport paling berat, brake-nya Sport. Ini brake-nya juga bisa diatur ke sensitifannya. Dan traction control-nya kita bisa atur. Ini harus di DSC off dulu untuk aturnya. But anyway, ini bisa kita atur ada berapa settingan traction control. Luar biasa. Tuh suaranya. Nah, ini knalpotnya memang bisa diatur keras atau tidaknya. Track. Ini kalau kita aktifkan track. Instrumen sama seperti ini. Layarnya hilang. Jadi biar fokus kali. Kesini aja fokusnya. Iya. Head up display masih sama gambarnya. Hilang. Pakai rem tangan jari. Ya nggak apa-apa, cuma kalau buat drifting gitu kayaknya asik kan. Pakai rem tangan otot. Rem tangan jari ini ada ABS-nya soalnya. Setirnya. Nah, setirnya ini ya BMW M sekarang setirnya begini-gini. Ya BMW yang non M juga begini juga, cuma yang ini karbon. Terus megangnya tuh agak besar. Kami tuh kalau setir sport itu lebih suka Audi VW, jadi kurus-kurus dipegangnya tuh lebih enak buat tangan kita. Kalau ini tuh besar, walaupun empuk ya, nyaman. Nah, perbedaan yang paling besar pada setir ini dibanding dengan BMW biasa tuh yang tombol M tadi. Nah, ini ada pedal shiftnya, karbon juga. Sayang sekali tidak ada adaptive cruise control, walaupun sebenarnya ada cruise controlnya dan ada speed limiternya, cuma nggak ada adaptive cruise controlnya. Ya mobil kenceng itu lebih seneng di setir sendiri, nggak usah komputer yang nyetir gitu. Cuma kadang-kadang kalau perjalanan jauh bosen juga kita kena speed limit gitu pelan-pelan 100 km per jam, 80 km per jam, nggak pakai adaptive cruise control, capek. Mobil ini nyaris sempurna, bisa dipakai sehari-hari, nyaman dipakai untuk sehari-hari, bisa dipakai ngebut sekali di track. Cuma sayang sekali inden itu lama sekali ya. Kami pikir tadinya BMW membuat moncong aneh seperti ini, membuat suatu BMW M itu jadi M3 dan M4 jadi tidak laku. Ternyata salah. Enggak. Ini mobil diantri-antri. Oke? Mungkin karena supply-nya sedikit juga. Anyway, moncong seperti ini yang masih banyak mata orang belum bisa terima. Menurut kami suatu saat nanti malah ya, kalau BMW M3 M4 selanjutnya nanti moncongnya mulai normal lagi, yang seperti ini nih bisa jadi kolektor item. Karena apa? Karena jeleknya. Mobil langka yang jelek ya itu biasanya bisa jadi kolektor item. Tapi nggak bisa dibilang jelek juga sih. Moncongnya ini pertama kali ngeliat di gambar nggak enak, tapi begitu ngelihat langsung menjadi enak. Kenapa? Karena kita ngelihatnya full satu mobil, tidak hanya moncongnya saja. Ya lebih kelihatan lebih proporsional. Cuma BMW itu tidak memasang frame chrome. Biasanya kan di kidney grill BMW ada frame chrome-nya. Ini tidak dipasang, tidak pakai karena mungkin BMW pun juga malu nih kalau pakai chrome-chroman itu jadi kelihatan lebih gede nanti hidungnya. Anyway, dan ada beberapa lagi yang kami tidak suka di sini. Ini ya, auto start stop engine. Oke. Ya ini memang selalu kami matikan kalau misalnya kami jalan. Cuma kalau udah jalan agak lama dia akan nyala sendiri lagi. Dan kita sudah matikan nyalakan mesin juga dia akan aktif lagi auto start stop engine-nya. Itu ini mobil kenceng, kita nggak apa-apa kok boros. Oke, itu saja videonya. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol lonceng, share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Ya, penting di follow. Dan apabila Anda belum subscribe channel Omobi ini sekarang ini, udah nonton sampai habis, masa belum subscribe? Subscribe dong. Terima kasih telah menonton.